Saudara-saudara, andai kata setiap umat manusia sadar akan dirinya dikasihi oleh Allah, betul-betul yang namanya orang disayang sama orang yang mengasihinya, itu nggak main-main kok. Seperti orang tua kalau sayang sama anaknya, kadang-kadang orang tua juga ngebukin juga kalau anaknya nakal, kalau anaknya baik, kalau anaknya turut, taat, kalau anaknya nurut, orang tua siap memberikan kebaikan-kebaikannya, hal-hal yang disukai oleh anak-anaknya. Salam damai sejahtera saudara-saudara terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi keliling kota-kota di Indonesia. Hari ini saya sedang berada di Pulau Kemarau di Palembang. Halo guys, saya sekarang sedang berada di Sungai Musi pakai speedboat. Rada mengerikan. Kita lihat, kita mau ke Pulau Kemarau. Saudara-saudara, udah lama kan kita nggak jalan-jalan. Yuk, bareng saya kita ke Pulau Kemarau di Palembang. Dari jauh kita sudah bisa melihat itu pulaunya, ada pagodanya. Ini adanya di kota Palembang. Tadi saya naik speed, itu bayarnya sekitar 250.000 untuk berdua. Lalu juga sekitar 15-20 menit. Ini saya lagi di atas perahu, ombaknya, sungainya mulai pasang. Cukup menantang tapi asik karena cuacanya cerah, nggak begitu panas. Dari kejauhan kita bisa melihat pelabuhannya. Sebentar lagi kita akan mendarat. Pokoknya ini asik banget lah, indah. Ternyata Indonesia itu luar biasa indah. Nah, pelan-pelan abang perahunya mulai berlabuh. Nah, kita lihat cukup menantang juga karena ini kalau orang-orang tua harus hati-hati. Pulau yang indah tapi sayang tidak banyak yang tahu. Maka saya ajak Anda jalan-jalan ke sini. Hampir sampai nih. Yuk kita mendarat. Saudara-saudara terkasih, saya bersama Romo Sigit SCY, teman di Palembang. Kita sampai ke Pulau Kemarau. Romo, di sini ada apa sih, Mo? Pertama di sini ada seperti pagoda ya. Nah, seperti pagoda bertempat umat Hindu, kemudian Konghucu juga Buddha ya, kok Hindu lagi salah. Buddha berdoa, dan biasanya ketika saat-saat tertentu, perayaan-perayaan tertentu, tempat ini sangat dipadati oleh orang ya. Entah yang mereka mau berdoa, entah yang memang yang sekedar berkunjung gitu. Oke, tadi kami naik perahu itu next speed namanya, sekitar 10 menitan ternyata. Mari kita jalan-jalan bersama Bible Learning with Father Joseph. Jadi ini guys, pagoda atau kelenteng peninggalan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang sangat populer di Indonesia setelah kerajaan Majapahit. Disinilah mereka membangun rumah ibadat Tridharma. Salah satu keunikannya adalah pasti berwarna merah. Simbol harapan, simbol kekuatan. Dan demikian juga pagoda mencerminkan tingkatan-tingkatan kehidupan. Sama sebetulnya seperti ajaran-ajaran agama manapun, bahwa hidup manusia itu ada tingkatan-tingkatan. Entah dilihat dari sisi usia, entah dilihat dari kedalaman hidup rohani, atau kematangan relasi kita dengan yang di atas. Semakin ke atas, semakin kecil, semakin mengerucut. Artinya, semakin kita dekat dengan Tuhan, hal-hal yang tidak penting harus kita tinggalkan. Keren bukan renungan saya hari ini? Ini ngarang loh ibu bapak. Bagus, penuh warna. Di situ sepertinya tempat makan. Nah, itu di situ ada legenda Pulau Kemarau. Mari kita lihat. Ini bagus, kuning-kuningnya ini. Keren kan? Ini kalau difoto keren sekali ini. Nah, mari kita baca. Legenda Pulau Kemarau. Ada legenda seorang putri raja bernama Siti Fatimah yang disunting oleh seorang saudagar Tionghoa yang bernama Tan Bun An. Pada zaman kerajaan Palembang, Siti Fatimah diajak ke daratan Tiongkok untuk melihat orang tua Tan Bun An. Setelah di sana beberapa waktu, Tan Bun An beserta istri pamit pulang ke Palembang dan dihadiahi 7 buah guci. Sesampainya di perairan Musi, dekat Pulau Kemarau, Tan Bun An mau melihat hadiah yang diberikan. Begitu dibuka, Tan Bun An kaget.
Karena isinya sawi-sawi asin, tanpa banyak berpikir langsung dibuangnya ke sungai. Tapi guci yang terakhir terjatuh dan pecah di atas dek perahu layar. Ternyata ada hadiah yang tersimpan di dalamnya. Tan Bun An tidak banyak berpikir. Ia langsung melompat ke sungai untuk mencari guci-guci tadi. Seorang pengawal juga terjun untuk membantu melihat dua orang tersebut. Tidak muncul. Siti Fatimah pun ikut lompat untuk menolong. Ternyata tiga-tiganya tidak muncul lagi. Penduduk sekitar pulau sering mendatangi Pulau Kemarau untuk mengenang tiga orang tersebut. Dianggap sebagai tempat yang sangat keramat sekali. Jadi itu saudara-saudara, sejarah atau legenda Pulau Kemarau. Tadi ketika saya di atas perahu, ada banyak perahu-perahu yang masih mencari peninggalan-peninggalan guci-guci ataupun peninggalan-peninggalan Cengho. Saudara-saudara lihat, ini kayak hujan salju loh. Luar biasa. Ini apa ya ini? Bunga-bunga kayaknya. Luar biasa, bagus. Ciptaan Tuhan memang selalu bagus. Nggak ada yang nggak bagus. Ini saudara-saudara pagoda yang kecil. Untuk mengenang tiga orang tadi. Itulah legenda Pulau Kemarau. Kalau kita lihat pagoda itu, kita ingat nonton film itu loh, Legenda Ular Putih. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau saya tanya, Anda sedang ada di posisi mana dalam kedekatan relasi dengan Tuhan Sang Pencipta? Apakah Anda sedang menjauh? Apakah Anda sedang dalam perjalanan? Apakah Anda dalam persimpangan? Atau Anda merasa yakin, Romo, relasi saya dengan Tuhan sudah oke lah Romo, dengan usia yang sekarang, dengan ya berkat-berkat Tuhan. Ini cantik sekali saudara-saudara. Bagus banget. Bentar, saudara-saudara, paling enak kita mau berbicara soal Mazmur yang menjadi Mazmur tanggapan hari ini, diambil dari Mazmur 145, yaitu disebut dengan Adonai El Rahum Wehanun Erekafayim Werafeshet Weemet. Tuhan itu pengasih, penyayang, penyabar, berlimpah kasih dan setia. Saudara-saudaraku, sadarlah bahwa Tuhan begitu menyayangi saya, menyayangi Anda, menyayangi kita semua. Kasih sayang Tuhan tidak pernah bisa dibandingkan dengan kasih sayang manusia, termasuk kasih sayang seorang ibu. Saudara-saudara, andai kata setiap umat manusia sadar akan dirinya dikasihi oleh Allah, betul-betul yang namanya orang disayang sama orang yang mengasihinya, itu nggak main-main kok. Seperti orang tua kalau sayang sama anaknya, kadang-kadang orang tua juga ngebukin juga kalau anaknya nakal, kalau anaknya baik, kalau anaknya turut, taat, kalau anaknya nurut, orang tua siap memberikan kebaikan-kebaikannya, hal-hal yang disukai oleh anak-anaknya. Maka dari itu, pemahaman kita di Minggu Advent yang kedua ini, di hari Kamis ini, kita diajar bahwa Tuhan itu El Rahum. El Rahum yaitu Allah pengasih dan penyayang. Siapa yang memiliki rahim, saudara-saudara? Pasti seorang ibu. Di dalam rahim kita berkembang, di dalam rahim kita dijaga, di dalam rahim kita dilindungi, di dalam rahim kita dijaga, diberi asupan. Seperti itulah disimbolkan relasi kita di hadapan Sang Pencipta. Maka saudara-saudara, kalau Anda seringkali takut nggak ada sayang sama Anda, semua orang mengecewakan Anda, termasuk pasangan hidup, anak-anak, bahkan orang tua, ada satu pribadi yang sangat menyayangi kita dengan kasih, dengan sayang yang di luar batas. Sadarilah Tuhan sayang kepada kita semua. Saudara-saudara, ini dia pagodanya. Bagus sekali. Jadi ingat film itu Legenda Ular Putih, di mana Pai Sucen dikurung di pagoda. Siapa yang nonton pasti usianya lebih dari 40 tahun bukan? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita lihat bangunan-bangunan, misalnya kelenteng atau pagoda atau gereja, candi-candi, itu kita lihat bagian atapnya itu runcing, semakin mengecil. Itulah saudara-saudara pemaknaan tentang hidup manusia.
Maka buat kita, semakin bertambah usia kita, semakin mendalam relasi kita dengan Tuhan, kita diajak untuk bisa meninggalkan, melepas hal-hal duniawi yang kiranya memberatkan kita dalam perjalanan kita kembali kepada Tuhan. Apa saja Romo? Kemarahan dan kebencian salah satunya. Nah saudara-saudara, lihat ini foto-foto yang tadi. Yakin gak mau kesini? Yakin yang paling bagus itu di Korea? Di Indonesia aja ada, cuman 250.000 biayanya tadi. Gak pakai visa, gak pakai ya macam-macam, masih bisa makan empek-empek. Saudara-saudara terkasih, cintailah Indonesia. Saya yang pernah keliling beberapa negara, menurut saya Indonesia itu nggak kalah kok. Bahkan di beberapa hal, Indonesia dengan alam budayanya itu jauh lebih indah dibandingkan negara-negara yang lain. Mari cintai Indonesia, cintai negeri, cintai produk lokal. Karena disitulah Allah memberikan kasih karunia kepada bangsa ini. Nah, sekarang kita sudah jalan pulang nih. Tadi setelah keliling dari Pulau Kemaro, kita akan pulang. Saya mau cari makan siang. Kayaknya makan siang apa yang enak ya kalau terik-terik matahari seperti ini? Nanti kita cari. Di depan saya sudah ada jembatan yang sangat terkenal, Ampera, yang berdiri kokoh di kota Palembang membelah Sungai Musi. Nah, kan waktu SD dulu mungkin kita diajak untuk menghafal sungai yang terkenal di Palembang, Sungai Musi. Jembatannya Jembatan Ampera. Nah, seperti ini. Luar biasa. Bagus bukan? Saudara-saudara, yuk kita berdoa sejenak. Kita syukuri kebaikan-kebaikan Tuhan, kasih sayangnya untuk kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih. Hidupku ada di tangan-Mu. Hidupku ada dalam kasih sayang-Mu. Engkau adalah Allah yang sangat menyayangi kehidupanku. Meskipun aku sadar aku tidak pantas menerima kasih sayang-Mu itu karena dosa-dosaku. Ya Bapa yang Maha Baik, biarlah aku hidup dengan rasa percayaku. Meskipun banyak orang meninggalkan aku, banyak orang mengecewakan aku, menyakiti aku secara semena-mena, tapi aku sadar aku punya Allah yang sangat menyayangi aku lebih dari apapun. Terima kasih ya Bapa. Biarlah rasa sayang-Mu menjadi kekuatanku setiap hari untuk mencari Engkau, mendengar firman-Mu. Aku percaya bahtera imanku yang kadang-kadang harus diterpa oleh angin taufan dan ombak, tapi bersama-Mu Tuhan aku tenang, sebab aku percaya semuanya ada dalam genggaman-Mu. Aku percaya Engkau Allah yang bisa aku andalkan. Saat ini ya Bapa, perahu kehidupanku, bahtera rumah tanggaku banyak sekali mengalami cobaan-cobaan. Entah rumah tanggaku sendiri, rumah tangga anak-anakku, rumah tangga orang tuaku. Ya Bapa yang Maha Baik, kalau kami hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri, pasti kami tidak sanggup, pasti kami mau menyerah. Tetapi kami percaya Engkaulah Allah yang Maha Pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih dan setia. Biarlah Engkau selalu menyayangi kami, lebih daripada seorang ibu menyayangi anak yang dilahirkannya. Engkau tidak pernah mengecewakan kami sedikit pun. Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Ya Bapa yang Maha Baik, inilah rasa syukurku, inilah rasa terima kasihku. Ku persembahkan hidupku ya Bapa. Aku berjanji aku akan memperbaiki kehidupanku, tidak lagi berbuat tindakan-tindakan yang selalu menyakiti hati-Mu. Bapa yang baik, ku persembahkan penderitaanku, ku persembahkan rasa sakitku ini, ku persembahkan juga rasa kecewaku terhadap kenyataan-kenyataan pahit yang harus aku terima.
Ya Bapa, terimalah, biarlah perahu kehidupanku ini menuju pelabuhan abadi, berjumpa dengan Engkau sendiri, Tuhan Allah, sumber kehidupanku, tujuan akhir perjalananku. Ke dalam tangan-Mu Bapa, ku persembahkan jiwaku. Tenang-tenang mendayung di dalam ombak selepas pantai. Tenang-tenang merenung di tengah taufan hidup yang ramai, di tengah taufan hidup yang ramai. Bila terbawa arus di dalam ombak, laut terenang, sabda penguat doa resapkanlah di dasar hatimu, sedalam laut medan hidupmu. Halo guys, dari Jembatan Ampera, dari Pulau Kamarau, kita makan pagi sore khas Palembang. Kan pagi sore kan itu kan aslinya Palembang. Mari kita nikmati makanan terenak dari pagi sore. Bye bye.